Halo semua, kembali lagi bareng aku, Zan. Video kali ini kita bakal bahas apa itu IP address dan subnetting. Lanjut kita ke roadmap. Yang pertama kita bakal bahas pengenalan IP address dan subnetting. Yang kedua, IP class full dan classless. Ketiga, konsep subnet mask. 4, CIDR atau Classes Interdomain Routing. 5. Konsep block subnet. 6. Konsep Variable Length Subnet Mask atau VLSM. 7. Tabel IP address. 8. Implementasi IP address di Cisco. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah serangkaian nomor pengenal unik yang diberikan kepada setiap perangkat seperti HP, laptop, atau server agar dapat saling terhubung dan berkomunikasi di internet maupun jaringan lokal. Ibarat sebuah rumah, alamat IP berfungsi sebagai alamat tujuan agar data yang dikirim tidak salah sasaran. Nah, Subnetting adalah upaya atau untuk memecah sebuah network atau jaringan dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa jaringan dengan host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan dengan skala yang cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas IP. Contohnya, kelas A, B, C, D yang sudah diatur. Yang kedua, IP class full dan classless. Class full adalah sistem pemberian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, D, E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet mask tambahan. Kalau classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada internet protokol tertentu, melainkan menggunakan teknik classless interdomain routing atau CIDR untuk menentukan jaringan dengan host dengan prefix, contohnya /27, /24, atau /20. Oke, kita lanjut ke konsep subnet mask. Subnet mask adalah kode angka 32 bit seperti 255.255.255.0 yang digunakan pada jaringan komputer untuk membedakan porsi jaringan network tadi dan porsi perangkat host ID. Pada sebuah alamat IP, kode ini memungkinkan perangkat lain mengetahui apakah tujuan pengiriman data berada di jaringan lokal atau jaringan luar. Sini saya ambil tas C yang network ID-nya ada di oktet pertama, 2, dan ketiga. Kalau host ID-nya ada di oktet keempat. Nah, ini adalah kode angka 32 bit. Kok bisa 32 bit? Karena di satu oktet ini, subnet mask ini, jumlahnya ada 8 bit di setiap satu oktet ini. Makanya kalau dijumlahkan, hasilnya 32 bit. Nah, 255 ini dari mana sih? 255 ini itu hasil dari sifatan 2. 1 ditambah 1. 2 ditambah 2, 4, dan seterusnya. Nah, hasilnya ini, semua yang ada di sini, itu dipangkatkan. Maka hasilnya 255. Ini buat kelas A dan kelas B. Bedanya cuma di network dan hostnya aja. Kelas A itu oktet pertama networknya. Sedangkan sisanya itu host ID. Sedangkan kelas B itu rata. Host networknya ada 2, hostnya ada 2. Nah, subnet mask dia bisa nampung kisaran, kalau kita ambil dari kelas C, kapasitasnya itu 256. Sedangkan kelas B 65.536. Kelas A 16.777.216. Banyak banget. Oke, lanjut ke Classes Interdomain Routing atau CIDR. CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengetahui sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, C.
CID memiliki istilah lain yaitu supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil, yang biasanya tujuannya adalah mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet mask dengan menggunakan notasi lebih ringkas. Oke, contoh di sini. Namanya juga metode. Di sini namanya prefix. Nah, kita lihat dulu IP-nya. IP-nya kelas C. Dia /24. Defaultnya di /24. Dan di sini dilihat tanpa mengikuti sistem kelas tradisional. Berarti kalau dia ambil dari kelas lain, ya beda juga. /25. Kok bisa /25? Karena di sini saya nambahin satu. Satunya ini ngambil dari mana? Ngambil dari bilangan yang dilipatkan 2 yang tadi. Yang 18 ini dipindahin ke sini. Maka kalau dalam bentuk subnet mask, hasilnya 255.255.255.128. Ini hasilnya 128 yang bakal ngasilin /25 atau prefix 25. Jadi total IP yang bisa digunakan itu ada di 128. Oke, kita lanjut ke konsep blok subnet. Blok subnet adalah rentang alokasi alamat IP spesifik yang membagi sebuah jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Subjaringan ini menentukan batas suatu jaringan lokal. Di sini saya punya ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Nah, untuk menghubungkan ruangan ini, kita memerlukan perangkat, yaitu switch. Switch ini buat menghubungin perangkat-perangkat yang ada di ruangan ini. Misal ruangan 1 punya komputer 10, ruangan 2, ruangan 3 15, ruangan 4 bisa di 20. Nah, buat menghubungin ruangan ini atau blok ini, kita memerlukan yang namanya router. Router fungsinya buat menghubungkan blok yang berbeda. Nah, karena ini blok subnet, ambil prefixnya yaitu /26. /26 kalau kita konversi ke subnet mask itu yaitu 255.255.255.192. Nah, hasilnya kayak gini. Kalau kita ambil dari angka binarnya, satunya ada 2, nolnya ada 6. Hasil 192 ini pangkatkan 18 ditambah 64, maka hasilnya 192. Nah, kita tahu bloknya gimana? Caranya pakai rumus buat nentuin bloknya, yaitu 2 pangkat n. 2 pangkat n ini berarti yang dihitung satunya. Jadi 2 pangkat 2, satunya kan ada 2. Jadi 2 pangkat 2, jadi hasilnya 4 blok siap pakai. Nah, ini buat blok subnet. Belum kita masuk ke materi VLSM, di sini saya mau ngasih tahu kalian tentang tabel IP address. Kalian bisa lihat ya. Oke, kita lanjut ke VLSM. Konsep VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting tingkat lanjut yang memungkinkan sebuah jaringan dipecah menjadi beberapa subnet dengan ukuran panjang subnet mask yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Ini sama kayak tadi. Nah, di sini kita bakal nentuin network. Cara nentuin networknya gampang. Kalau kalian tulis aja 256 kurang angka terakhir subnet mask yang tadi, yaitu 192. Hasilnya 64. Networknya udah ketemu, 64. Bloknya 4. Host, alamat IP yang digunakan oleh komputer dalam jaringan komputer. Hostnya ini dari mana? Kita hitung dari angka 0. 0-nya kan ada 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurang 2. Maka host yang siap dipakai yaitu 62. Nah,
Kita lanjut lagi ke broadcast. Oktet terakhir dari blok IP yang digunakan untuk mengirim pesan ke seluruh komputer dalam blok yang sama. Host ditambah 1. Jadi kan hostnya 62 ditambah 1 jadi 63. Oke. Bentuk lapat blok subnet yaitu blok pertama dimulai dari angka 0, blok kedua dari 64, blok ketiga dari 128, dan blok keempat dari 192. Oke, kenapa harus dari angka 0? Kenapa nggak dari angka 1? Karena angka 0 bagi komputer adalah sebuah nilai yang sah aja. Jadi, alamat paling pertama di dalam jaringan pasti jalurnya dimulai dari angka 0. Lagipun dia ngitungnya menggunakan angka biner, bukan angka yang sering kita pakai kayak 1, 2, 3 gitu. Nah, di sini hasilnya. Blok 0 dimulai dari angka 0 sampai 63. Kok dikurang? Kenapa nggak 64? Karena itu udah beda lagi. Karena kalau kita lihat di sini 0 sampai 63. 64 ini udah beda network lagi sampai seterusnya. Nah, seterusnya juga sama, 64 sampai 127 dan sampai mentok di 255. Oke, sorry, ini blok 2 salah. Lanjut ke implementasi.
Dan selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton di channel saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.